Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Erisa Zulfa. Nah, kali ini kami dari kelompok 9 mata kuliah ekonomi manajerial akan sedikit membahas mengenai manajemen resiko. Nah, bersama saya Erisa Zulfa, NIM 2 dan kedua rekan saya yaitu Intania NIM 77 dan Siti Rosida NIM 94 yang akan menemani kalian semua dan juga menjelaskan sedikit tentang manajemen resiko. Nah, baik, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita simak materi berikut ini. Tahu nggak manajemen resiko itu kayak apa? Nah, pasti udah nggak asing dong sama yang namanya manajemen resiko. Nah, jadi manajemen resiko itu adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman atau suatu rangkaian aktivitas manusia yang di dalamnya termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Jadi, manajemen risiko itu biasanya dilakukan untuk mengantisipasi atau berjaga-jaga agar jika terjadi kemungkinan-kemungkinan tidak akan mengalami kebingungan atau bisa langsung segera diatasi. Latar belakang dari penelitian ini adalah integrasi ekonomi internasional tidak hanya membuka peluang bagi bisnis, tetapi juga membawa tantangan di dalam dunia pembisnisan, yaitu salah satunya adalah risiko keuangan terhadap bisnis yang semakin beragam jenisnya dan juga kecanggihannya. Jadi itu kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Vietnam. Selanjutnya adalah metodologi penelitian, yaitu penelitian ini dilakukan pada 77 sampel perusahaan yang ada di Vietnam pada kurun waktu antara 2012 sampai 2018. Dengan menggunakan rumus penelitian yaitu Tobinski sama dengan beta 0 ditambah beta 1 ditambah ERM ditambah beta 2 ukuran ditambah beta 3 leverage ditambah beta 4 ROA ditambah beta 5 deviates dan ditambah beta 6 CR dan juga ditambah dengan omega. Untuk hipotesis ini ada H1 yang berarti adanya hubungan positif antara IRM dengan nilai perusahaan. H2 yang menunjukkan adanya hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan nilai perusahaan. Ada H3 yang menunjukkan adanya hubungan positif antara leverage dengan nilai perusahaan. Ada H4 yang menunjukkan hubungan positif profitabilitas dengan nilai perusahaan. Ada H5 yaitu yang menunjukkan hubungan positif dividen dengan nilai perusahaan. Dan yang terakhir ada H6 yang menunjukkan adanya hubungan positif antara pertumbuhan penjualan dengan nilai perusahaan. Lalu ada analisis data, di mana analisis data ini menggunakan analisis deret waktu untuk mengontrol karakteristik perusahaan yang tidak dapat diobservasi, tetapi dapat mempengaruhi nilai dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya adalah hasil analisis deskriptif, di mana rata-rata nilai perusahaan atau KI antara perusahaan industri adalah 1,0728 dengan median 0,9653. Namun, penyebaran nilai di seluruh sampel relatif rendah, seperti yang ditunjukkan oleh deviasi standar 0,4784. IRM memiliki skor rata-rata 0,7903 dengan median 1,000 dan standar deviasi 0,4074. Nah, untuk nilai rata-rata ROA adalah 0,0657 dengan ROA tertinggi yaitu 0,3983 dan ROA terendah yaitu min 0,2212. Untuk ukuran maksimum adalah
20,3718, sedangkan minimum yaitu 23,4795 dan standar deviasi 1,233. Nah, untuk tingkat pertumbuhan atau GR dari penjualan tahunan itu sebesar 0,3752 dengan nilai rata-rata dividen 0,7, yang menyiratkan bahwa sebagian perusahaan industri masih membayar dividen pada tahun yang berjalan. Nah, selanjutnya yaitu hasil analisis korelasi, di mana di PPT sudah ditampilkan tabel hasil analisis korelasinya, di mana di sini ada hubungan positif dengan ZIZE, ROA, dan dividen, dan hubungan yang berlawanan dengan IRM atau manajemen risiko, leverage, dan GR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara pasangan variabel independen dalam model tidak kurang dari 0,8, dan karena itu multikolinearitas tidak dapat terjadi, seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai hasil empiris, di mana di PPT juga sudah ditampilkan tabel hasil analisisnya, di mana nilai statistik uji bronze pangan LM sebesar 5329,324 berada di ujung atas dari chi-square sebesar 2926. Dan kami dengan tegas menolak 0 tidak ada korelasi pada tingkat signifikasi konvensional. Nah, selanjutnya untuk uji LM yang disesuaikan dengan bias secara asimptotik standar normal, dan hasil statistik uji masing-masing sebesar 31,80 dan 25,39, sangat menolak 0 pada tingkat konvensional. Sementara nilai statistik uji sebesar 10,9 secara signifikan ini secara signifikan ini berada di bawah nilai uji LM berskala. Uji CD pasaran masih menolak 0 pada tingkat signifikasi konvensional. Pada hasil tabel regresi, kita dapat mengetahui R² sebesar 0,6326 dan dapat diketahui itu sebesar 63,26%. Itu dijelaskan oleh input model di dalam penelitian, dan sisanya itu sebesar 36,74% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Nah, selain itu, hasil pengujian menunjukkan nilai F itu sebesar 8,8063 dan P-nya sebesar 0,0000 dan disesuaikan dengan R2-nya itu sebesar 0,5608 dan N-nya banyaknya sampel yang digunakan dalam penelitian ini itu sebanyak 77. Nah, di sini juga ada terdapat nilai DW atau Darwin-Watson-nya itu digunakan untuk menguji autokorelasi di analisis regresi ini. Nah, dapat diketahui dari tabel itu ada nilai DW-nya itu sebesar 1,2852 dan dapat dinyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dari penelitian ini. Selain itu, dari hasil regresi, signifikansi ERM dan juga return of asset itu sebesar 0,00 dan dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan linier yang signifikan dengan perusahaan dikarenakan nilai P-nya itu kurang dari sama dengan 0,01. Signifikansi leverage-nya, pertumbuhan penjualan dan juga dividennya itu kurang dari 0,1 dan faktor-faktor ininya sampai besarnya waktu tertentu. Ini berdampak pada nilai perusahaannya, dan juga tanda signifikan rate-nya itu tidak signifikan sehingga pengaruhnya itu terhadap nilai perusahaan yang tidak jelas.
Untuk pembahasannya, pada penelitian ini kita dapat memberikan sebuah kontribusi terhadap bukti empiris tentang dampak resiko keuangan terhadap nilai suatu perusahaan pada perusahaan industri yang terdaftar di pasar saham Vietnam. Berdasarkan hasil analisis yang sudah dijelaskan di depan tadi, kita dapat mengetahui yang pertama yaitu ERM dan juga RO-nya itu bernilai positif. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa berpengaruh pada Tobin Q-nya pada tingkat signifikansi. Nah, sehingga jika bisnis melakukan manajemen resiko keuangan, itu akan berkontribusi pada pengendalian resiko keuangan yang baik dan juga berdampak positif pada kinerja bisnis dan juga nilainya. Untuk yang kedua, itu ada nilai H2-nya itu ditolak. Dan apabila H2-nya ditolak, dapat disimpulkan bahwa nilai aset yang besar dari suatu perusahaan itu tidak menjamin besar kepada investor terhadap perusahaan tersebut akan meningkat. Jadi investor itu tidak memikirkan ukuran perusahaan sebagai dasar keputusan investasi. Yang ketiga, kita dapat mengetahui bahwa H3-nya itu tidak dapat diterima atau bisa dikatakan tidak ada korelasi antara hutang dan juga nilai perusahaan. Nah, dalam hal ini itu dapat dijelaskan bahwa struktur hutang perusahaan industri dalam keadaan tidak baik, yaitu pada hutang lancarnya, terutama pada hutang jangka pendeknya. Untuk yang keempat, itu ada RO-nya itu bersifat positif terhadap Tobin Q-nya, yaitu dengan menerima H4-nya. Nah, dalam RO-nya ini yang naik 1 unit, maka nilai perusahaan akan naik sebesar 1,42 kalinya pada kondisi faktor lain tidak berubah. Nah, dari hal ini kita dapat mengetahui bahwa bisnis ini itu dapat dikatakan bisnis yang bagus profitabilitasnya. Untuk hasil yang kelima, kita dapat mengetahui leverage-nya itu tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel yang diperiksa, atau bisa dikatakan itu H5-nya tidak dapat diterima, sehingga bahwa struktur modal suatu perusahaan itu tidak berpengaruh terhadap nilai pasarnya. Untuk yang terakhir, itu tidak ada koreksi antara pertumbuhan, penjualan, dan juga nilai perusahaannya, atau bisa dikatakan H6-nya itu ditolak. Jadi bahwa laba itu dapat menciptakan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan juga menghambat profitabilitas dari suatu perusahaan. Nah, dapat dikatakan suatu perusahaan, hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen resikonya itu adalah dalam resiko keuangan di suatu perusahaan itu sendiri. Nah, tiba pada penghujung materi. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridawinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.